Oke, kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu tentang keping luas yang bermuatan. Ini keping luas yang bermuatan. Nah, walaupun nanti ini keping luas bermuatan, tapi untuk gayanya itu yang diambil adalah gaya yang dialami oleh muatan titik di dekat si keping ini ya. Jadi itu muatan titik yang kita pakai. Keping luas, anggaplah di sini ada suatu keping. Ini saya gambar dalam arah miring artnya ini dalam posisi seperti ini ya dia. Jadi tanpa samping gitu. Karena kan dia kalau digambar harus miring gini kalau tanpa sampingnya. Ini anggaplah ini muatan kepingnya Q kapital, kemudian area luasnya itu ini ya yang berhadapan atau yang paling luasnya dia, ini luasnya A gitu simbolnya. Kemudian di sekitar sini nanti ada muatan titiknya gitu dengan muatan Q kecil gitu misalkan. Nah nanti dia si muatan Q kecil ini akan mengalami gaya, entah dia gaya tolak atau gaya tarik tergantung dengan muatannya. Kalau muatannya sama plus plus berarti kan tolak menolak, dia tertolak. Kalau dia plus dan minus berarti kan tertarik, tarik menarik gitu kan. Tapi walaupun dia sebutnya tarik menarik atau tolak menolak, yang bergerak hanya si muatan kecilnya. Karena dia relatif kecil kan, lebih ringan gitu intinya kan, kurang lebih gitu. Lebih ringan dia yang relatif gerak, yang gede ya tetap aja dia gitu. Itu aja. Maka gaya yang dialami oleh muatan kecilnya nanti mirip dengan yang sebelumnya, yang muatan titik kemarin, ya kan? Kalau kemarin itu 1/4 pi epsilon 0 epsilon r, di sini bedanya diganti 2 epsilon 0 epsilon r. Hanya ini bedanya. Belakangnya masih sama. Muatan 1 diganti muatan keping, muatan 2 diganti muatan titik, r kuadratnya diganti luas. Sama-sama r kuadrat, jarak kuadrat kan namanya panjang kali panjang, luas juga sama. Tuh, jadi bentuknya berubah kayak gini. Terus nanti untuk Q per A dari muatan si keping dibagi luas kepingnya itu muncul variabel baru yang disebut rapat muatan. Simbolnya sigma kecil, rapat muatan. Jadi nanti ada bisa aja disebut di situ rapat muatan. Tuh. Bedanya dengan yang kemarin, seperti bedanya. Terus di sini kalau kita lihat nggak ada tentang jarak kan. Jadi muatan kecil ini mau ditaruh lebih dekat ke sini atau lebih jauh, itu nanti gaya yang dialami sama aja, nilainya segitu juga gitu. Cuman dalam area yang masih terpengaruh ya. Kalau dia diletakkan di area yang tidak terpengaruh, misalnya sangat jauh ya, berarti nggak ada gayanya gitu kan ya. Ini kan dianggap relatif dekat ke kepingnya gitu. Terus tuh gayanya. Kedua ada medan listriknya. Nah, medan listrik ini adalah medan yang ditimbulkan oleh oleh kepingnya. Jadi bukan muatan listriknya ya, jadi langsung si kepingnya. Saya simbolkan Q kapital ya. Q kapital. Jadi si kepingnya yang menyembuhkan medan, bukan si muatan titiknya. Nah, nilainya adalah ya yang ini tadi. F si muatan tadi dibagi dengan Q si muatan titiknya. Jadi mirip kayak yang kemarin, cuman beda simbol aja di sini. Jadi tinggal diganti aja ini F-nya segini dibagi dengan Q, berarti Q-nya habis, Q kecilnya gitu kan, muatan titik nggak dipakai lagi. Karena memang untuk medan itu ya penyebabnya si kepingnya tadi gitu. Ini kayak sih di sekolah, seingat saya nggak dibahas di sekolah, tapi siapa tahu nanti ada. Terus kasus khusus untuk di keping ini sebagai dasar kapasitor itu ada keping yang sejajar. Yang namanya sejajar itu minimal ada 2 ya kan ya. Tapi di sini memang 2 nanti dibuatnya. Nah, kurang lebih sejajar gitu. Anggaplah sama lah ya. Terpisah sejauh D gitu. Kok pakainya D jaraknya? Karena kemarin R pakainya kan. Nah, ini kasus khusus jadi kita ganti simbolnya pakai D. Kan suka-suka simbol. Kita pakai D simbolnya ya. D-nya. Ada 2 keping yang sama, persis sama, karena keping sejajar, 2 keping sejajar sama, kepingnya ukurannya sama, muatannya sama, cuman beda tanda. Kalau di sini plus berarti di sini minus gitu. Tapi nilainya sama. Ini misalnya 10 coulomb, di sini ya juga 10 coulomb.
ini plus 10, ini minus 10, sama nilainya, cuman beda tanda. Terus ini area luasnya sama, area luasnya berhadapan gini, kurang lebih gini lah, sejajar gini ya, sejajar tuh. Terus kalau di sini ada muatannya, ada muatan gitu, maka dia kan mengalami gaya oleh kedua kepingnya ya kan. Oleh sekeping sebelah kiri dia mengalami gaya, oleh keping sebelah kanan dia juga mengalami gaya. Maka gaya total yang dialami ini, FCQ ini, untuk kasus khusus ini, maka jadi 2 kalinya dia. Berarti 1 per epsilon 0 epsilon R langsung. Setengah dikali 2 jadi 1 gitu kan. Ini masih sama. Q kali Q per A. Mungkin nggak sih kalau muatannya beda? Ya mungkin aja, tapi itu berarti bukan kasus khusus kan namanya. Itu lebih kompleks lagi nanti. Ini kita bahas yang kasus khusus aja. Ini untuk gayanya. Gaya yang dialami oleh muatan yang berada di dalam si keping tadi. Terus kalau di luar keping gimana? Kalau di luar keping, seingat saya dia nggak mengalami gaya. Kenapa? Dia fokusnya langsung ke area tengah aja. Biasanya ada, kalau untuk keping sejajar ada pembatas yang dia menyebabkan listriknya nggak bisa keluar gitu. Dia ada pembatasnya nanti. Terus medan listriknya ada juga medan listriknya. Berapa medan listriknya? Medan listriknya untuk di area dalam ini berarti ya ini tadi sama aja, tinggal dibagi aja dengan Q. Untuk area medan listrik di dalamnya. Khusus di sini medan listriknya itu berarah dari positif ke negatif. Jadi mirip kayak arus kemarin ya. Ini medannya gitu. Medannya ya. Oke. Kemudian satu lagi yang mungkin dibahas juga, atau mungkin dimunculin juga, itu beda potensialnya. Jadi nanti bisa dihitung potensialnya. Di sini bisa aja bukan plus Q minus Q, tapi plus berapa V. Di sini bisa plus berapa V juga. Kalau potensial dia nggak mesti sama ya. Misal di sini 10 volt, ini 0 volt, mungkin aja dia nggak mesti sama. Delta V-nya itu medan listriknya dikali dengan jaraknya. Jaraknya berapa? Kalau mau delta V dari keping 1 ke keping 2 berarti jaraknya jadi D. Tapi kalau dia cuma setengahnya ya berarti ya jadi R aja, pakai R. Nanti R-nya setengah D gitu. Simbolin pakai R aja, ini untuk yang jarak biasa, ini jarak khusus kalau untuk keping yang sejajar biar beda. Terus energi potensialnya ada nggak? Energi potensialnya nanti berhubungan langsung dengan konsep usaha dan energi. Jadi ada energi mekanik juga nanti, ada energi kinetik juga. Langsung ke situ aja. Tapi usaha yang dipakai bisa juga delta EP yang kemarin, itu juga bisa. Nanti dihubung-hubungin aja di sana. Itu aja untuk yang keping luas bermuatan. Dasarnya dan kasus khususnya. Oke, bisa dipahami? Nah, ini sebagai dasar daripada kapasitor tadi sebutkan, kapasitor keping sejajar. Jadi kapasitornya terdiri dari keping yang sejajar gitu. Ini nomor 3. Kapasitor keping sejajar. Nah, nanti bisa dilihat atau dicari, di search aja sendiri ya, nggak saya tampilin di sini. Kapasitor keping sejajar itu bentuknya kayak mana sih gitu. Kalau penasaran nanti silahkan di search saja kapasitor keping sejajar atau gambar kapasitor keping sejajar, nanti dia bakal muncul. Kalau penasaran, sengaja kan ya, buat penasaran, silahkan cari ya nanti biar tahu. Belajar mencari informasi sendiri. Nah ini tadi. Kalau kemarin resistor itu kan punya hambatan atau resistansi istilah lainnya. Nah, ini kapasitor punya kapasitas atau kapasitansi namanya. Kapasitansi. Jadi itu kayak kapasitasnya dia berapa. Simbolnya nanti C kapital, nilainya adalah epsilon 0, epsilon R dikali A per D. Jadi nanti kayak gitu hubungannya. Cara nyari bentuk hubungannya gimana ya, kayak waktu itu kan, kayak waktu di hambatan ini berbanding terbalik atau berbanding lurus, seterusnya.
Tuh, jadi nanti karena ini bentuknya mirip-mirip epsilon 0, epsilon r, a per d, ini ada a juga kan, ada epsilon 0, epsilon r, nanti ini bisa berhubungan karena memang konsepnya berhubungan, ini sebagai dasar dari itu gitu kan, walaupun ini jarang dibahas di sekolah, saya nggak tahu, jadi nanti ada hubungannya dengan itu ya. Tuh, kapasitansi, oke, atau sebenarnya kapasitas. Kalau kapasitas itu kan mirip dengan daya tampung ya, berarti dia bisa menampung sesuatu dong. Apa kira-kira yang ditampung? Yang ditampungnya itu adalah energi dan muatan. Energi dan muatan atau energi, nih, muatan dan energi. Jadi dia menyimpan muatan atau energi listrik. Muatan ini simbolnya Q kapital, nanti itu nilainya kalau dihitung kapasitansinya dikali dengan beda potensialnya. Kapasitansi si kapasitornya berapa, beda potensialnya berapa. Nah, itulah muatan yang bisa disimpan gitu. Kemudian kalau untuk energinya, energi listriknya itu setengah dari muatannya dikali dengan beda potensialnya. Jadi kalau ada bentuk kayak gini nanti Q-nya bisa diganti C kali V. Ini diganti C kali V, maka muncul setengah CV kuadrat gitu kan. Itu bentuk-bentuk persamaan yang baru-baru, nanti bisa diutak-atik sendiri ya. Sekalian mencoba. Tuh. Itu bagian kedua dari kapasitornya. Bagian ketiga dari kapasitornya apa? Ada rangkaian juga. Waduh, ada rangkaian juga ya. Rangkaian kapasitor. Mirip dengan hambatan kemarin? Ya, mirip dengan hambatan kemarin. Kemarin di rangkaian hambatan ada apa aja? Seri, paralel, bintang atau Wheatstone gitu kan, ada 3. Kalau di sini hanya 2. Jadi rangkaian bintang dan Wheatstone-nya nggak ada di sini. Jadi cukup seri dan paralel. Kalau gabungan kan bukan jenis kemarin kan, gabungan itu ya gabungan aja itu, tetap basicnya seri dan paralel. Jadi kita bahas basicnya aja. Yang pertama ada seri. Rangkaian seri kemarin ya garis lurus ya kan, tanpa cabang. Ini simbol kapasitor. Karena kapasitor keping sejajar, kepingnya sama ada 2, jadi digambarnya garis 2 yang sama panjang gitu. Kapasitas 1, kapasitas 2, misalkan titik A, titik B. Maka perhitungannya dia kebalikan dari menghitung hambatan ya. Kebalikannya, berarti yang seri pakai sepernya gitu. Seper C1 ditambah seper C2. Berarti yang paralel pakai yang langsung ditambah? Iya, ditambahin langsung. Ini paralelnya. Gambarnya kita buat dulu. Ini ada cabang kan. Nggak perlu saya jelasin lagi kenapa bisa kayak gini gambar paralelnya. Lihat lagi nanti di hambatan kenapa bisa kayak gitu. Maka CAB untuk paralelnya langsung ditambah C1 tambah C2. Itu. Sifat-sifat rangkaiannya sama nggak? Sama, cuman sedikit bedanya apa di sini? Di sini kan dia menyimpan muatan. Artinya kan dia memang terputus ini, nggak mengalirkan arus kan, nggak mengalirkan arus DC, dia nggak mengalirkan arus DC. Tapi nanti ada kategori arus AC, dia masih bisa. Dia nggak mengalirkan arus DC, jadi dia hanya menyimpan muatan. Maka kalau di seri arus itu kan ada hubungannya dengan muatan kan, arus itu muatan yang mengalir tiap waktu. Berarti kalau muatan disimpan tetap sebanding dengan arus. Maka untuk di rangkaian seri muatannya sama, potensialnya merupakan penjumlahan. Jadi masih mirip dengan yang sebelumnya kan. Kalau yang paralel berarti kebalikannya, kebalikan dari serinya. Berarti arusnya merupakan muatannya merupakan penjumlahan, potensialnya sama. Jadi mirip dengan yang di hambatan, cuman untuk karakteristiknya yang arus diganti muatan. Itu kemudian untuk persamaan perhitungannya dibalik. Yang seri di hambatan jadi paralel di kapasitor, yang paralel di hambatan jadi seri di kapasitor. Itu aja ya. Untuk konsep selanjutnya masih ada sekitar kayak sih dua lagi untuk yang di kapasitor, atau mungkin lebih, kayak sih 2 lagi. Kita bahas di next video ya. Sampai jumpa.